Selamat datang kembali. Kali ini kita gali lebih dalam bab 8 dari buku sumber kita nih. Isinya, wah lumayan bikin kaget ya. Ada kaitan langsung ternyata antara kurang tidur dengan kanker, terus serangan jantung, dan ujung-ujungnya usia harapan hidup jadi lebih pendek. Jadi misi kita jelas ya, biar kita sama-sama paham kalau tidur cukup itu bukan soal enak nggak enak aja, tapi ini kebutuhan biologis dasar buat Anda. Betul sekali. Ini penting banget. Sumber ini kan bilangnya tegas banget ya. Kalau tidurnya rutin kurang, misalnya di bawah 6 atau 7 jam gitu, itu bukan cuma bikin ngantuk, tapi bisa merusak sistem imun. Bahkan katanya risiko kanker bisa naik 2 kali lipat lebih. Wah, Iya, 2 kali lipat. Dan itu baru satu ya. belum lagi, ini jadi faktor kunci juga buat risiko Alzheimer. Terus gula darah bisa kacau, katanya bisa sampai level pradiabetes cuma dalam seminggu kurang tidur. Gila juga. Plus, risiko penyumbatan arteri koroner juga naik, yang bisa berujung ke penyakit kardiovaskuler, stroke, gagal jantung. Serem ya? Serem banget. Dan ini bukan cuma soal, aduh, pagi ini rasanya capek gitu ya. Bukan. Kurang tidur itu, gimana ya bilangnya? Kayak maksa tubuh Anda terus-terusan di model lawan atau lari. Siaga tinggi terus. Karena sistem saraf simpatiknya itu jadi terlalu aktif. Jadi kebayangkan, tubuh kayak terjebak di situasi darurat terus-menerus. Nah ini yang rusak hampir semua sistem penting di tubuh kita. Oke, coba kita mulai dari jantung dulu deh. Gimana sih persisnya kurang tidur ini bisa nyakitin jantung kita? Oke, sumber kita ini nyebutin ada studi besar di 8 negara. Hasilnya nunjukin korelasi kuat. Jadi semakin pendek orang tidur, risiko kena atau meninggal karena penyakit jantung koroner itu naik sampai 45%. 45%. Wow. Iya, ada lagi studi lain di Jepang, ini fokusnya ke pekerja pria. Hasilnya lebih bikin kaget lagi. Mereka yang tidurnya 6 jam atau kurang, itu risikonya 400-500% lebih tinggi buat kena serangan jantung. Dibandingin sama yang tidurnya cukup ya. Hah. 4-5 kali lipat. Astaga. Itu benar-benar ngasih perspektif beda ya soal risiko kurang tidur ini. Bukan cuma soal capek doang jadinya. Tepat sekali. Bahkan ya, kurang tidur cuma katakanlah 1 atau 2 jam aja dari kebutuhan normal, itu udah cukup buat bikin detak jantung per jamnya lebih cepat. Terus tekanan darah sistoliknya juga naik. Dan ini terjadi bahkan pada orang muda yang sehat loh. Gara-garanya yaitu tadi, sistem saraf simpatik yang overaktif, jadi jantung sama pembuluh darah itu kerjanya lebih berat terus. Oke, jadi jantung jelas kena banget ya. Nah, selain jantung, tadi kan disinggung juga ya, ini nyambung ke berat badan sama diabetes. Banget, berkaitan erat. Jadi kurang tidur itu ibaratnya kayak ngebajak sistem hormon pengatur lapar Anda. Hormon leptin yang tugasnya kasih sinyal udah kenyang, itu produksinya ditekan, dikit jadinya. Sebaliknya hormon ghrelin yang kasih sinyal ayo makan, lapar nih, itu malah naik. Oh gitu. Jadi kita kayak dikasih sinyal lapar terus tapi susah kenyang ya? Nah, itu dia. Akibatnya ya jelas jadi pengen makan lebih banyak tapi kok rasanya nggak puas-puas. Wah, jadi secara kimiawi tubuh kita didorong buat makan lebih banyak ya? Terus jenis makanannya gimana? Ikut terpengaruh juga? Ikut banget. Biasanya preferensinya geser ke makanan yang manis-manis, tinggi gula, sama karbohidrat olahan, yang gampang bikin naik berat badan itulah. Terus yang menarik lagi nih, bagian otak kita yang fungsinya buat kontrol diri, buat bikin keputusan rasional, korteks prefrontal namanya, itu aktivitasnya jadi melemah pas kita kurang tidur. Jadi susah nahan godaan gitu ya? Betul, sementara area otak yang lebih primitif, yang ngurusin keinginan impulsif, itu malah jadi lebih kuat. Sumber kita ini nyebutin di salah satu studi, partisipan yang kurang tidur itu rata-rata pengen nambah makan sekitar 600 kalori. Wah, 600 kalori ekstra. Banyak juga ya? Banyak! Ditambah lagi kemampuan tubuh buat ngelola gula darah itu jadi kurang efektif. Turun drastis. Nah ini yang bikin resiko kena diabetes tipe 2 jadi naik signifikan. Oke. Jantung udah, metabolisme udah. Sekarang kita ke yang lebih bikin khawatir lagi nih kayaknya. Sistem kekebalan sama resiko kanker.
Ini gimana ceritanya bisa sampai ke sana? Ini emang area yang serius banget sih. Sumber kita bilang kurang tidur cuma 1 malam aja. Semalam doang? Ya, semalam aja itu bisa langsung motong jumlah sel pembunuh alami kita atau natural killer cells. Sel imun ini kan tugasnya di garda depan buat ngelawan sel kanker sama infeksi ya. Nah, jumlahnya bisa turun sampai 70%. 70%. Cuma gara-gara kurang tidur semalam. Serius ini? Sistem simpatik yang overaktif tadi, itu kan memicu peradangan kronis di seluruh tubuh. Dan peradangan kronis itu udah lama banget diketahui sebagai salah satu faktor pemicu munculnya kanker. Ya ampun, pantesan WHO sampai ngasih klasifikasi khusus ya? Betul, ada studi di tikus juga disebutin, pertumbuhan tumor kankernya itu bisa 200% lebih cepat pada kelompok tikus yang tidurnya dibatasi. Makanya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) itu udah mengklasifikasikan kerja shift malam, yang kan identik banget sama gangguan tidur ya, itu sebagai kemungkinan karsinogenik. Artinya, ada kemungkinan bisa menyebabkan kanker. Intinya sih, kurang tidur itu secara efektif bisa ngubah cara gen Anda bekerja setiap malam. Gila ya, dampaknya benar-benar sistemik. Sampai ke level sel dan genetik gitu. Dan bahkan sampai ke sistem reproduksi juga ternyata. Bener banget, kena juga. Kalau pada pria nih, kurang tidur rutin itu ada hubungannya langsung sama penurunan kadar testosteron. Dikasih contoh di sumbernya, kalau seminggu aja tidurnya cuma 5 jam per malam, itu bisa nurunin testosteron setara sama efek penuaan 10-15 tahun. Penuaan 10-15 tahun dalam seminggu? Cepat banget efeknya. Cepet banget. Dan ini bukan cuma soal libido ya, tapi juga ke energi, konsentrasi, massa otot, kekuatan tulang. Selain itu, jumlah spermanya juga kecatat 29% lebih rendah. Terus lebih banyak sperma yang bentuknya nggak normal. Dan ukuran testisnya juga bisa lebih kecil. Wah, dampaknya ke pria signifikan banget ya. Kalau ke wanita gimana? Pada wanita juga sama. Seriusnya, tidur rutin kurang dari 6 jam itu bisa nurunin kadar hormon pelepas folikel, FSH. Hormon ini kan penting banget ya buat konsepsi, buat pembuahan. Nah, kadarnya bisa turun 20%. Terus, wanita yang kerja shift, yang tidurnya cenderung berantakan, itu 33% lebih mungkin ngalamin siklus menstruasi yang nggak teratur. Dan resiko masalah kesuburannya juga naik sampai 80%. 80%? Iya, 80% lebih mungkin punya masalah kesuburan. Bahkan pas udah hamil pun, kalau tidurnya kurang dari 8 jam per malam. Itu ada kaitan sama peningkatan resiko keguguran di trimester pertama, sama resiko kelahiran prematur juga. Waduh, jadi jelas banget ya kesimpulan dari pembahasan bab 8 ini. Kurang tidur, itu sama sekali bukan tanda kita kuat atau produktif ya. Ini malah kayak serangan bertubi-tubi ke kesehatan fisik kita. Jantung kena, metabolisme kena, sistem imun kena, reproduksi juga kena. Bener-bener fondasi biologis kita yang digerogoti nih, Mah. Tepat sekali. Dan mungkin ini jadi bahan renungan ya buat Anda yang dengerin. Dengan bukti ilmiah yang sekuat ini, yang nunjukin gimana kurang tidur itu benar-benar ngerusak tubuh kita sampai ke level sel dan genetik. Kenapa ya kita sebagai individu atau mungkin sebagai masyarakat sering banget gitu gampangnya ngorbanin kebutuhan biologis yang fundamental ini? Kira-kira apa ya yang perlu kita ubah dalam cara kita mandang tidur? Baik secara pribadi maupun secara kolektif gitu.